kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Kamu kok belum masuk kelas? Oh iya Bu, maaf Bu. Kesiangan lagi nih. Ah, iya Bu, maaf Bu, Oke, saya terlambat. iya. Tunggu, sini. Ibu perhatikan sepertinya kamu sering kesiangan ya? Iya Bu. Kemarin ibu juga melihat kamu lari tergesa-gesa, rupanya kesiangan juga ya? Iya Bu. Oke, ya. Siapa namamu? Dilan Bu. Dilan. Kelas berapa sayang? 10-11. Kelas 10-11. Dilan ya. Sekarang sudah lapor ke tiket? Sudah Bu. Sekarang silahkan kamu segera masuk kelas, ya, minta izin masuk, lalu meminta maaf kepada guru, ya, dan silahkan nanti siang ibu ingin ketemu sama kamu, ya. Ibu tunggu di ruangan, kita ngobrol ya Dilan ya. Baik, terima kasih Bu. Semangat ya Dilan ya. Iya, Bu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sini. Oke, ya. Silakan duduk. Dilan ya? Iya Bu. Yang tadi pagi ketemu ibu dan kesiangan ya Dilan ya? Iya, Bu. Oke. Silahkan duduk, kita ngobrol ya. Kita janjikan mau ngobrol. Baik Dilan ya. Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kamu sudah bisa menepati undangan ibu ya untuk ngobrol hari ini Dilan ya. Nah Dilan, kenapa ibu pengen ngobrol dengan kamu? Karena sepertinya ibu sering deh melihat kamu kesiangan. Emang kamu sering terlambat ya datang ke sekolah? Iya Bu, memang saya sering datang terlambat ke sekolah. Oh begitu ya. Kamu tahu kan kalau kesiangan itu bisa merugikan kamu ya. Jadi nanti tidak bisa mengikuti jam pelajaran awal ya. Dan juga bisa mengganggu teman-temanmu. Iya Bu, saya tahu saya salah. Baik ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kesiangan ya. Tapi ibu berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya Bu, saya tahu. Oke, kalau kamu tahu, tapi mengapa kamu mengulang-ulang dan terus aja terlambat? Coba cerita sama ibu, pasti ada alasannya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sering kecanduan bermain game online multiplayer. Karena saya tidak enak ke lawan saya, jadi saya main hingga sampai larut malam. Kalau misalnya saya berhenti, saya mengganggu ya? Iya. Mengganggu keasikan mainnya ya? Mengganggu Oke. keasikan teman-teman saya. Iya. Jadi saya tidak menghargai mereka. Oh gitu ya. Oke, ibu paham ya. Tapi kamu harusnya ngomong baik-baik kalau kamu sering terlambat ke sekolah. Jadi kamu permisi untuk berhenti main dan pergi tidur istirahat. Saya sudah coba Bu, tapi saya malah keasikan bermain. Jadinya nggak lupa waktu dong. Iya. Ya itu makanya ya. Dilan, sebetulnya ibu yakin kamu ingin mencari solusi terbaik agar terhindar dari permasalahan ini kan? Iya Bu, saya mau.
Sekarang, menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan untuk bertahan terjaga sampai larut malam, menemani teman-temanmu bermain game online, sudah sesuaikah dengan keinginan dan keyakinan hatimu? Enggak Bu, saya tidak ingin lagi tidur malam. Saya ingin bangun pagi. Nah, kalau begitu, kira-kira keyakinan yang mana yang kamu sedang pertahankan? Saya sedang mempertahankan keyakinan tanggung jawab saya sebagai murid yang baik dan mempertahankan nilai persahabatan. Saya juga meyakini bahwa saya harus menghargai teman saya, tapi saya juga tidak harus mengorbankan kepatuhan dan tanggung jawab saya untuk tidak terlambat ke sekolah. Jadi, menghargai teman itu penting bagi kamu. Iyalah Bu, dan saya yakin bahwa sahabat yang baik selalu mendukung temannya. Saya akan tegas bicara pada mereka untuk mengurangi kegiatan sampai larut malam, supaya saya bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Wah, luar biasa Dilan ini. Lakukan dan janji sama ibu untuk tidak kesiangan lagi ya. Semangat dan katakan no way untuk kesiangan ya, karena kesiangan tentunya akan merugikan. Terima kasih udah ngobrol sama ibu ya Dilan ya. Nah sekarang kamu bisa kembali melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini si Pak ya? Kelas berapa sayang? Ya Bu, saya Siva dari kelas 11. Baik, si Pak silakan duduk ya. Si Pak, apakah kamu tahu mengapa ibu saya panggil hari ini? Saya melakukan kesalahan Bu, saya mencontek. Baik ya. Pertama-tama si Pak, sebelum kita ngobrol, ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah memenuhi panggilan ibu. Sifat ya, kita semua tahu, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Sifat ya. Begitupun dengan sifat. Tapi kita kan harus belajar dari kesalahan dan kita harus memperbaikinya. Nah, kita ngobrol untuk mencari solusi dalam rangka perbaikan itu ya Sifat. Iya Bu, saya mau memperbaiki kesalahan saya. Oke ya, boleh ibu tahu kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti ada alasannya kan? Maaf Bu, saya salah. Oke, ibu tahu. Ibu senang kamu telah menyadari kesalahan kamu. Sekarang, coba ceritakan kronologi kejadiannya. Saya membawa catatan kecil untuk mencontek Bu. Saat itu ujian pelajaran fisika dan ketahuan oleh pengawas ruangan. Baik. Kamu tahu kan perbuatan itu melanggar kesepakatan kelas? Iya Bu, saat ulangan jangan mencontek atau melakukan perbuatan curang. Nah, kamu tahu itu. Mengapa kamu masih dilakukan? Begini Bu, saya merasa sulit menghafal rumus-rumus fisika. Saat ujian, saya khawatir gak bisa menyelesaikan jawaban kalau rumusnya lupa. Jadi saya membuat contekan. Oh, begitu ya kejadiannya. Oke, ibu paham atas kecemasan kamu ya, karena kalau rumusnya lupa berarti nggak bisa mengerjakan penyelesaian dari soal-soal fisika kan? Nah, harusnya Sipa tahu kan, kamu harus berusaha dulu ya, menghafal yang baik dan bertanya lagi pada guru ataupun teman bila kamu memang kesulitan untuk mengingatnya. Jangan menyerah dulu. Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Berarti kamu sudah menyadarinya. Nah, kira-kira kesadaran tersebut didasari atas keyakinan kelas yang mana? Saya meyakini nilai jujur dan saya sangat menyesal saya melanggarnya. Oke ya. Gini sih Pak, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat menjalankan nilai yang sesuai dengan yang kamu yakini tadi? Pada saat ujian, saya akan belajar lebih tekun Bu. Dengan cara belajar yang serius, berusaha mendalami materi yang sulit sehingga saya tidak perlu mencontek lagi. Jujur adalah sikap yang harus saya jalankan, tidak saja
saat ulangan, tapi dalam semua aspek kehidupan. Saya ingin menjadi anak yang jujur dan dapat dipercaya, Bu. Oke, keren sekali. Ibu sangat setuju. Jujur adalah sikap yang harus kamu jalankan dalam semua aspek kehidupan kamu. Ibu berdoa, semoga kamu benar-benar menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Semangat ya Sipa. Pasti, Bu. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Sipa. Oke, kamu sekarang mau belajar terus ya. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Terima kasih sudah ngobrol ya. Iya. Saya merasa lega. Saya menyadari bahwa kebiasaan saya yang sering terlambat memiliki dampak negatif, tidak hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga teman-teman sekelas saya. Saya merasa yakin bahwa kebiasaan buruk tidur sudah larut malam karena bermain games mencerminkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Karena saya tidak bisa menghargai waktu. Saya ingin berubah, saya pasti bisa datang ke sekolah tepat waktu dan menunjukkan sikap yang lebih disiplin. Saya tahu perubahan ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi saya bertekad untuk melakukan demi kebaikan diri saya sendiri dan lingkungan belajar di sekolah. Terima kasih Ibu Tita. Saya merasa senang dan lega dipanggil oleh Ibu Tita. Tadinya saya merasa takut karena saya pikir ibu akan memarahi saya dan melaporkan saya pada orang tua saya karena saya mencontek. Saya juga bahagia karena ternyata saya mendapat pencerahan untuk belajar dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya meyakini nilai jujur dalam diri saya karena kejujuran mengajarkan saya untuk bertanggung jawab atas tindakan saya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan. Terima kasih Bu Tita telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi Siva yang lebih baik lagi. Siva yang jujur dan selalu belajar dari kesalahan untuk melakukan perbaikan.